Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yashrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulamaikal mukarramin al mu'azzamin wa tulhimuna biha ilman ladunniya bilhamil malaikatil mukarrabin wa tarzuquna biha fahman nabiyyin wa khifdal mursalin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken Bapak Kepala Sekolah, Bapak Madrasah Man 1 Pasuruan, Bapak Haji Nasruddin. Kang kula mulyakaken Bapak Ibu Wakah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi yang penuh barokah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunanya, sehingga apa yang kita lakukan dalam ibadah syam Ramadan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustamiat yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan suci Ramadan ini Allah mencurahkan semua rahmat dan semua nikmat kepada semua manusia di muka bumi ini. Tapi kadang banyak orang yang terlena, banyak orang yang terkesima dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah hanya berupa kekaguman saja. Tapi pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari nihil, nol besar. Ibadahnya tidak ada peningkatan sama sekali. Ibadahnya sama seperti hari-hari biasanya. Bahkan banyak orang-orang hanya mengagungkan Ramadan, hanya mengagungkan bulan Ramadan, hanya mengagungkan syam Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Apalagi kita sudah masuk di bulan suci Ramadan hari yang kedua. Apakah di bulan suci Ramadan di hari pertama kita mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, orang-orang pilihan Allah? Maka tanyakan kepada diri kita sendiri. Sekarang kita masuk di bulan suci Ramadan yang kedua, yaitu maghfirah. Maka ayo kita muhasabah setiap waktu, setiap detik, mumpung ini bulan curahan maghfirahnya Allah. Maka di situ pertanyakan kepada diri kita, apakah yang kita lakukan di syam Ramadan ini, hari yang kedua ini, benar-benar Allah memberikan maghfirahnya kepada kita? Mustamiat yang dimuliakan oleh Allah. Karena ibadah Ramadan itu adalah ibadah qalbiyah dan ibadah jasaniyah. Maka ibadah yang sangat sirrih ini, ibadah yang sangat tidak kelihatan ini adalah urusan hablum minallah. Maka pertanyakan diri kita itu, apakah sudah benar? Apakah yang kita lakukan ini benar-benar menjaga amanah dan tidak keluar dari syariat Allah? Yang kedua adalah ibadah syirriyah. Ibadah syirriyah, ibadah yang tidak kelihatan. Apapun yang kamu lakukan tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan, itu adalah urusan engkau dengan Allah. Mustamiat yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang orang terkesima dengan Ramadan, dengan adanya curahan semua yang diberikan oleh Allah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Rahmatnya Allah tidak mendapatkan, maghfirahnya Allah tidak mendapatkan. Bahkan di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan itqum minan nar, tidak terbebasnya dia dari api neraka. Maka mustamiat yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 puasa. Ada 3 puasa, macam-macam puasa yang harus kita fahamkan pada diri kita. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Yang mana kadang-kadang kita bisa puasa, tapi perilaku kita itu tidak ada perubahan sama sekali. Ini puasanya orang awam.
puasanya orang yang perlu adanya pembelajaran terus supaya apa? Puasanya itu terus bisa menjadi puasa yang baik. Apa puasa orang awam itu? Tetap melakukan maksiat, tetap melakukan perbuatan ghibah, namimah, ujub, takabur, yang mana seperti hari-hari biasanya tidak ada perbuatan sama sekali kalau dia menjalankan puasa. Pertanyakan kepada diri kita, apakah puasa kita termasuk puasanya orang awam? Yang mana poso ngerasani bendino, buber, goncengan lanang wedok bendino. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita puasa ini hanya sekedar apa? Bulannya saja. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal atas. Jadi banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi oleh ame luwe ambek ngelak, hanya lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan pahalanya Ramadan. Maka banyak orang-orang yang bisa berpuasa tapi tidak mendapatkan benar-benar dari pahalanya puasa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak engkau mampu untuk berbicara yang baik, lebih baik engkau diam. Maka ini adalah untuk muhasabah, iling pengiling antara sampean dengan saya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ayo iling-ilingan supaya poso iki dalam 1 tahun hanya 1 bulan. Cek ono oleh, cek ono hasile, cek ono perubahane, menjadi orang yang mutakin, menjadi benar-benar orang yang takwa. Kalau kita apal di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ngapal kabeh. Yang akhirnya la'allakum tattaqun menjadi apal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apal. Itu hanya sekedar diapal, praktek apa? Poso iku Ramadan iku sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai peringatan untuk kita supaya untuk meningkatkan amal ibadah. Tapi apa? Segala proses kehidupan tidak ada perubahan. Ini bulan suci Ramadan yang disebut oleh Allah adalah puasanya orang awam. Jadi puasa macam-macam 3 ini menurut Imam Ghazali ada 3. Puasanya orang awam yang pertama. Yang kedua adalahnya puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu adalah orang yang menjalankan ibadah puasa yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang bisa menjauhkan dari perbuatan yang makruh dan yang haram, yang bisa merubah tatanan dan kehidupan sebelum dan sesudah puasa. Maka mustami-mustamiat yang dimuliakan oleh Allah, memang terkadang puasanya orang khusus ini yang biasa yang dilakukan oleh ulama kita, wabil khusus orang-orang NU, sudah kalau masuk di tatanan puasa itu dia selalu meningkatkan amal ibadah. Ini puasanya orang khusus. Sehingga raman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan dengan ihsan, dengan keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Mustami-mustamiat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita kepingin puasa seperti orang khusus ini, yang mana selalu berhati-hati supaya puasanya bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, yang sehingga nantinya kita mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, mendapatkan itqum minan nar. Kullu amali ibni Adam lahu illa syam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Di dalam sebuah hadis menang, setiap amal anak Adam itu kembali kepada dirinya. Sampean sholat, sampean sedekah, sampean zakat, sampean itu kembali langsung kepada dirinya. Tapi illa syam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tapi kalau siam puasa Ramadan itu adalah haknya Allah, hak
sifatnya Allah yang dia langsung berhubungan. Maka oleh karena itu yang sifatnya sirri, yang sifatnya qalbiyah, ini adalah langsung pahalanya Allah yang memberikan. Banyak orang yang akan manipulasi puasa, potongane koyok poso, tapi dia tidak jujur kepada dirinya. Contohnya waktu dia ambil wudhu, minum segini, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu ibadah yang syirri, ibadah yang langsung kontan dengan Allah, itulah yang namanya ibadahnya puasa. Apalagi syamu Ramadan yang datangnya hanya 1 tahun sekali di bulan suci Ramadan. Maka ayo kita menjaga kualitas kita untuk mempertahankan iman Islam kita menjadi puasanya orang khusus. Yang ketiga adalah puasa orang yang khususnya khusus. Wabil khusus ini adalah puasanya para nabi, puasanya para rasul, yang mana kadang-kadang puasanya para nabi dan rasul yang tidak sama. Seperti puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak, 1 hari puasa 1 hari tidak. Puasanya zamannya umatnya Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim tidak sama dengan kita. Maka oleh karena itu, ini adalah puasanya orang khususnya khusus. Puasanya para nabi dan rasul. Zamannya Rasulullah selalu menganjurkan, ya kan? Amal ibadah yang puasa itu seringkali dilakukan oleh Rasulullah. Tidak ada amal ibadah untuk meningkatkan hal-hal yang berhubungan dengan jasad kecuali amal ibadah puasa. Yang pertama dengan kesehatan. Luar biasa. Di kedokteran manapun, orang yang mau operasi itu harus disuruh puasa. Disuruh mengosongkan dari makanan-makanan yang ada di organ tubuh kita. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga, bersifat sosial. Wong wis ngerasa wetengi luwe, maka nggak adiguno, nggak akan takabur, nggak akan menguasai pada sesuatu tempat. Dia akan merasakan ngini loro dadi wong gak duwe, ngini loro dadi wong wong fuqara masakin, ngene gak enak dadi wong gak duwe, maka tidak adiguna. Jamaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal yang dilaknat oleh Allah, yang mana orang ini tidak mendapatkan pahalanya Ramadan. Siapa dan orang itu? 1, seseorang anak yang masa hidupnya dia tidak mendapatkan ridhonya orang tua. Jadi anak ini durhaka. Ini adalah 3 hal yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, yaitu seketika disebut nama Rasulullah, dia tidak menjawab, dia pembisu, dia diam 1000 bahasa. Yang ketiga, seketika datangnya bulan suci Ramadan, dia tidak melakukan puasa Ramadan, kemaksiatannya makin meningkat. Maka hal-hal yang inilah yang dilaknat oleh Allah. Jamaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam podcast ini perlu saya sampaikan, ayo kita berbondong-bondong untuk menjaga kualitas siang kita, biar ada bedanya kehidupan kita di hari-hari biasa. Maka jika ketiga ini tidak kita jaga, 1, durhaka terhadap kedua orang tua. Yang kedua adalah seketika kita disebutkan nama Rasulullah, tidak menjawabnya, tidak ada gemingnya. Pada laulaka ya Muhammad, kalau tidak karena engkau Muhammad, bumi dan seisinya ini tidak akan aku jadikan. Maka begitu hebatnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dunia dan seisinya ini, dunia ini karena ono rahmatnya Allah terhadap baginda Rasulullah. Kenapa kita tidak bisa untuk mencintai, untuk mahabbah? Padahal besok kelak di yaumil qiyamah, semua para nabi dan rasul itu menunggu syafaatnya baginda Rasulullah. Yang terakhir, pesan yang terakhir, mumpung ini di syamu Ramadan, ayo kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas Ramadan supaya besok kita itu mendapatkan rahmatnya Allah, maghfirah dan itqu minan nar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum podcast hari ini saya tutup. Monggo
sareng-sareng mau sholawat dumateng baginda Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.